Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sripati H. Abu, NIM 153420117 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya bertujuan untuk menjelaskan tentang otak kiri dan otak kanan anak usia dini, yang dimana sebuah penelitian menunjukkan otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual dan intuitif dan kreatif. Lanjut, kita akan masuk dengan poin pertama, yaitu mengenal fungsi otak kiri dan otak kanan lebih dalam. Berdasarkan perbedaan fungsi otak kiri dan otak kanan, terdapat teori yang menyatakan bahwa seseorang memiliki kecenderungan untuk lebih memakai salah satu bagian otaknya. Dominasi salah satu bagian otak ini kemudian akan mempengaruhi kepribadian dan kemampuan seseorang. Perbedaan antara dominasi otak kiri dan otak kanan dapat dilihat dari kemampuan dan cara berpikir. Berikut ini adalah perbedaannya. Kita masuk ke otak kiri terlebih dahulu. Otak kiri dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Orang yang dominan menggunakan otak kiri digambarkan sebagai orang yang lebih ahli dalam hal-hal berikut. Bahasa seperti menulis dan membaca. Matematika, pemikiran kritis dan logis. Analisis, pemikiran berdasarkan fakta. Lanjut ke otak kanan. Otak kanan dinilai lebih baik untuk mengejarkan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Orang yang dominan menggunakan otak kanan digambarkan mahir dalam hal-hal seperti seni, musik, visual atau gambar, pemikiran berdasarkan intuisi, isyarat, nonverbal, dan imajinasi. Lanjut ke poin berikutnya. Benarkah setiap manusia memiliki sisi otak yang lebih dominan? Ada banyak pendapat mengenai teori otak kanan dan otak kiri, serta pengaruhnya terhadap bidang pekerjaan manusia. Teori tersebut menyatakan bahwa bagian otak kiri dan otak kanan mengontrol cara berpikir yang berbeda. Keduanya dapat menentukan karakteristik, kepribadian, dan bahkan pekerjaan yang lebih tepatnya untuk setiap orang. Namun hasil pemindahan MRI ternyata tidak menunjukkan adanya bagian otak yang lebih dominasi atau lebih mempengaruhi kepribadian seseorang daripada bagian otak lainnya. Penelitian yang ada juga tidak menemukan bukti kuat untuk mendukung teori dominan otak kanan atau otak kiri. Kedua sisi otak saling terhubung dan dalam menjelaskan fungsinya, otak kanan dan otak kiri berkoordinasi. Ini bisa terlihat dari kemampuan orang yang bisa menggunakan kedua tangan dengan lancar atau ambidextrous. Penelitian tersebut membenarkan bahwa setiap bagian otak bisa lebih aktif ketika melakukan suatu hal. Misalnya, otak kanan bertugas untuk mengikuti arahan, sedangkan otak kiri berperan menjalankan fungsi berbahasa. Meski demikian, hal ini bukan berarti satu otak lebih dominan dan memengaruhi kepribadian manusia. Otak kiri dan otak kanan sama-sama berperan aktif dan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk memaksimalkan fungsi kedua otak secara sinergis daripada memilah-milah fungsi secara terpisah. Bila masih memiliki pertanyaan mengenai perbedaan otak kiri atau otak kanan, atau merasa mengalami keluhan yang berkaitan dengan fungsi otak, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter secara langsung. Oke guys, kita akan lanjut ke mengenal perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri.
Otak merupakan organ vital dan kompleks yang mengontrol semua sistem tubuh manusia, mulai dari berpikir, ingatan, ucapan, perasaan, penglihatan, pendengaran, gerakan lengan dan kaki, hingga fungsi organ lainnya. Di dalam tubuh, bagian dari sistem saraf ini terdiri dari 100 miliar neuron atau sel otak dengan berat mencapai 3 pon atau setara dengan 1,3 kg pada orang dewasa. Dan jika Anda melihat anatomi lebih jauh, organ ini terbagi menjadi 2 bagian atau disebut dengan hemisfer otak. Secara umum, otak sisi kanan atau hemisfer kanan mengendalikan sisi kiri tubuh Anda, dan otak sisi kiri atau hemisfer kiri mengendalikan sisi kanan tubuh Anda. Meskipun kedua otak manusia tampak mirip, tetapi fungsinya berbeda fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kiri ini pertama kali diungkapkan oleh Nobel Prize Roger W. Serpin lewat penelitiannya pada tahun 1960-an. Lebih lanjutnya, berikut adalah perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kiri, kebanyakan orang belahan otak kiri memiliki fungsi mengatur bahasa, penalaran, dan kemampuan berbicara. Bagian ini kerap dikaitkan dengan hal-hal logis, fakta, angka-angka atau matematika, hingga analisis. Oleh karena itu, orang-orang berotak kiri disebut cenderung lebih kuantitatif dan analitis. Golongan orang ini diyakinkan lebih memperhatikan hal detail dan berpikir menggunakan logika. Jika otak sisi kiri Anda mengalami cedera, kemampuan bicara dan gerakan di sisi kanan tubuh Anda mulai akan terpengaruh. Hal ini dapat diamati pada seseorang yang mengalami kerusakan bagian otak kiri, seperti stroke, dan kerap menyebabkan kesulitan pada produksi bahasa dan disebut afasia. Adapun kerusakan serupa pada belakang otak kiri jauh lebih kecil kemungkinan menyebabkan afasia. Otak kanan, sementara itu otak sisi kanan memainkan peran besar dalam menafsirkan informasi visual dan spasial. Sebagai contoh, sisi otak kanan Anda terlibat saat Anda membuat peta atau memberikan petunjuk arah ke terminal bus terdekat. Bagian otak kanan ini pun umumnya terkait dengan imajinasi, seni, kreativitas, mengekspresikan emosi, mengenal wajah, dan musik. Oleh karena itu, seseorang yang dominan menggunakan otak kanan cenderung pemikir yang bebas dan kreatif. Meski demikian, dilansir dari American Association of Neurology, Sarges, pada sekitar sepertiga orang yang kidal fungsi bicara mungkin terletak di sisi kanan otak. Adapun cedera otak terjadi di sisi kanan otak, gerakan lengan dan kaki kiri, penglihatan kiri atau pendengaran di telinga kiri mungkin terpengaruh. Itulah penjelasan dari otak kanan dan otak kiri untuk informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain waktu.